Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini tuh temanya tentang apa yang orang pikirkan tentang dirimu, atau apa yang dia pikirkan tentang dirimu. Dianya itu bisa siapa aja ya. Kamu pikirin tentang teman-teman kamu, orang tua, atau kamu bahkan pikirin gebetan kamu, pacar kamu. Jadi persepsi dia tentang dirimu. Kalau kamu dengar suara kucing, itu kucing aku. Kenapa lo? Nah, jadi seperti biasa ada 3 pilihan. Pilihan pertama ada The Sun, pilihan kedua ada The Moon, pilihan ketiga ada The Star. Ini hanya untuk pilihan, bukan artinya. Oke? Ini adalah general reading. Energi bisa resonate, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Jadi kalau kalian yang baru di channel aku, hai, dalam memilih gunakan intuisi. Kalau misalnya kamu mau mendapatkan pesan yang memang untuk dirimu. Jadi kalau pesannya resonan, ya harus latih intuisi gitu loh. Kalau misalnya kamu memang, aduh aku masih pengen tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Kontaknya ada di bawah, nomor aku ada di bawah, tapi harap sabar, oke? Di sini aku akan menjelaskan salah satu cara untuk menggunakan intuisi dalam memilih. Coba membayangkan, mengimajinasikan, atau memvisualisasikan dirimu datang ke diriku dengan sebuah pertanyaan. Karena ini temanya tentang apa yang dia pikirkan tentangmu, pertanyaannya seperti itu. Dan perlu diingat kalau ini adalah timeless reading. Yang namanya timeless reading itu tidak terkekang oleh waktu. Aku postnya saat ini di 2021. Kalau kamu nontonnya di 2022, nontonnya di 2023, itu teraplikasikannya saat kamu menonton. Oke? Aku bakalan langsung aja mulai ke pilihan pertama. Pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Halo semua, untuk yang pilih The Sun, jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, lalu aku bacakan tentang persepsi orang-orang terhadap dirimu, oke? Dan aku bakalan kasih pesan buat pengembangan diri. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses, I'm listening my ghost, I can speak the truth, give information and protection to several people who pick The Sun. Tell me about their current energy right now. Ada The Eight of Cups. Dari sini aku ngeliat kamu ada water sign. Di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kalian orang yang sensitive, kalian orang yang niatnya tulus, orang yang to the point. Aku juga ngeliat di sini orang-orang yang kuat ya. Secara The King of Pentacles di sini sama King of Swords. Dua energi King ini istilahnya menyeimbangkan. Menyeimbangkan apa? Aku ngeliatnya di sini kan ngomongin soal material thing dan rationality. Tapi kamu diseimbangkan dari segi fisik dan dari segi logika. Dan aku ngeliatnya di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, ada energi Gemini, Libra, Aquarius. Kalau kamu ngomongin soal zodiak, cek sama rising dan Venus and Vedic rising dari zodiak yang aku sebutkan, karena kesesuaian seseorang sama zodiaknya itu beda-beda, tergantung chart masing-masing. Kita dari The Eight of Cups dulu ya. Di sini aku melihat kamu pernah mengalami banyak perubahan. Saat ini memang keadaannya lagi banyak bisa dibilang transisi. Jadi yang kamu kemarin akhirnya, aduh aku harus benar-benar bisa berubah agar aku meraih apa yang aku mau gitu. Di sini ada orang-orang yang fearless, punya kekuatan. The King of Pentacles, aku ngeliatnya juga orang yang dapat dipercaya. Dari sini kamu punya ambisi, tapi kejujurannya juga tinggi. Kamu tipe-tipe orang yang jujur, stabil. Aku juga ngeliat di sini dari knowledge, pengetahuan, entah itu akademis atau pengetahuan soal sosial kamu juga bagus. Dari The King of Pentacles, aku ngeliat secara keberadaan dari dirimu ya, dari segi fisik, kamu benar-benar bisa dalam arti fokus gitu loh. Fokus entah menyehatkan diri sendiri atau memang dari segi saat orang membutuhkan kamu ada untuk orang itu. Dan di sini aku ngelihatnya juga kamu dari The King of Pentacles mempunyai kestabilan, energinya grounded sih lumayan di sini. Cuman aku lihat dari the ambition di sini terlihat kamu lumayan agak tegas. Ada beberapa dari kalian yang agak galak. Jadi aku bakalan lihat lagi tentang persepsi orang-orang tentang dirimu. Oke?
Spirit guide, angel divine power like guiding goddesses. I will say my ego so can speak the truth, give me permission and protection to such people who pick the sun. Tell me about what the person think about the people who pick the sun. What other things about people who pick the sun. Secara generalnya di sini ada the King of the Ocean, ada Six of Cups, ada the Two of Swords, sama ada the Queen of Pentacle. Oke. Yang aku lihat secara general dulu ya, kita ngomongin general saat kayak first impression atau orang yang gak terlalu kenal kita menganggap kita apa, kamu dilihat sebagai sosok orang yang lumayan galak di sini. Dalam arti gini, kalau the King of the Ocean itu energi the Emperor, energi orang yang mendominasi. Jadi kamu terlihat sosok orang yang, aduh aku nggak bisa macam-macam nih sama dia gitu. Kalau di sini aku juga ngelihat dari ada energi Aries yang memang aku melihat orang yang memandang kamu tidak terlalu mengenal dirimu, nganggap diri kamu egonya lumayan besar. Terus di sini dari Six of Cups, kamu bisa memberikan orang-orang kenyamanan. Dari the Queen of Pentacle, kenyamanan itu tumbuh karena ada sisi keibuan dari dirimu, kindness. Aku juga ngeliat di sini ada beberapa orang yang anggap dirimu kamu agak pelin-pelan. Dari Two of Swords di sini. So, aku ngeliat bercampur ya energinya. Maksudnya dari persepsi orang-orang yang tidak mengenal dirimu banget, sama dari persepsi orang yang benar-benar kenal sama kamu. Saat baru kenal, emang dilihat sebagai sosok orang yang egonya besar. Cuman saat kenal, aduh kok dia care banget nih sama aku. Jadi kamu punya rasa caring, punya rasa kasih sayang, kamu punya rasa nurturing yang lumayan besar ke orang-orang di sekitar kamu. Terus kalau misalnya kita konotasinya nih ya ke arah pertemanan, teman-teman kamu nganggep kamu adalah sosok orang yang asik buat diajak hangout, nyaman buat bercerita, orang yang kind, orang yang tulus dalam memberikan saran, tulus dalam memberikan ibaratkan dalam berteman ada ketulusan. Cuman memang ada yang menganggap kamu itu agak sulit kalau dikasih tahu, kepala batu. Karena di sini juga ada rasa pelin-pelannya, crossroad, walaupun kamu udah dikasih tahu nih sesuatu nih contohnya sama teman kamu, tapi kamu agak keras kepala gitu. Ada yang anggap kamu keras kepala. So, aku bakal lihat kayak ke arah kalau orang yang menganggap kamu berdasarkan kacamata cinta. Kalau kita ngomongin soal gebetan atau pasangan ya, nganggap kamu apa? Kamu sebenarnya sosok orang yang setia, sosok orang yang bagaikan cerminan dirinya. Tapi juga di sini ada sedikit ketakutan dari mereka karena kamu mendominasi situasi, gitu. Kayaknya aku bakalan konfirmasi dari tarot card lain. Spirit guide, angel divine power like God and goddesses. Tell me about how others sees the people who pick the sun. Ini ada Six of Cups. Kamu, walaupun kamu baru kenal sama seseorang, kamu bisa membawa diri agar orang itu ngerasa, aku ngerasa kayak nostalgia deh, aku udah kayak kenal kamu lama deh. Jadi aku ngelihatnya memang kamu bisa memberikan orang-orang itu rasa kenyamanan yang luar biasa. Tell me more about the people who pick the sun, what other sees them. Ada Four of Swords, kamu dilihat santai, kamu gak ribet. Dari the Seven of Swords, aku juga ngelihat kamu memang ambisinya kadang-kadang orang anggap terlalu kuat ya ambisinya di sini. Agak kurang sabar. Dari the Seven of Swords kan kayak memakai topeng untuk mendapatkan apa yang dia mau. Jadi persepsi orang ada yang, aduh ini orang kok egonya gede banget, dia harus mendapatkan apa aja yang dia mau gitu loh. Dari sini the Seven of Swords gitu. Dari the Nine of Swords kurang kesabaran. But the Chariot di sini kamu orang yang memang konfirmasi nih ambisi kamu lumayan besar. Dari sini aku ngelihatnya kamu punya sisi maskulin sama feminin yang lumayan balance. Artinya kamu sebenarnya bisa menempatkan diri saat rekan kerja nih memandang dirimu, aduh nih orang ambisius banget nih gitu. Rekan kerja kamu bakal nganggap kamu seperti itu. Tapi kalau di pertemanan atau di percintaan, orang
yang kenal kamu bakal nganggap kamu adalah orang yang setia dan memberikan kenyamanan. Yang aku lihat yang paling besar adalah ambisius dan kenyamanan di sini. Dari segi energi dulu ya. Let's see. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. I'm releasing my ego so I can speak the truth, give permission and protection to see through people who pick. The sun tell me about what others sees, how others sees them. Ada balik lagi to the Knight of Swords. Di sini kamu orang yang menggebu-gebu, go getter. Jadi kalau misal kamu mau sesuatu, kamu ambil langsung. The Moon dan sama the Eight of Swords. Jadi aku ngelihatnya di sini orang-orang juga yang baru kenal kadang-kadang suka jump into conclusion atau suka menarik kesimpulan kalau dirimu suka memanipulasi keadaan. Dari The Moon di sini kan illusion, dari the Eight of Swords kan menutup mata. Jadi ada yang seperti itu, kalau teman-teman kamu nganggap kamu suka nggak bisa melihat kebenaran di sini. Jadi walaupun udah dikasih tahu yang tadi aku bilang, kamu udah dikasih tahu secara gamblang keadaan seperti apa, tapi kadang-kadang kamu denying tentang situasi karena kamu terlalu bisa dibilang terlalu memanjarakan ke diri kamu sama apa yang kamu pikirkan di sini. Karena di sini kan kayak dikelilingin sama sword, dikelilingin sama pikiran-pikiran sendiri. Padahal kamu punya jalan keluar yang gampang untuk diraih. Tapi kadang-kadang mengcomplicated sesuatu. Jadi kadang-kadang membuat ribet keadaan. Kayak buat apa cara mudah kalau ada cara yang ribet. Terus di sini ada The Moon. The Moon ada energi Pisces. Tapi juga ada energi orang-orang yang intuitifnya bagus ya, intuisinya bagus. Kamu kayak persepsi orang tentang dirimu, kamu dianggap sebagai sosok orang yang sebenarnya bisa tahu tentang sesuatu hal tanpa mereka kasih tahu gitu loh. Jadi dari sini aku udah connect banget nih sama kamu. Jadi aku nggak cerita apa-apa, kamu udah tahu tentang diriku. Ada orang yang persepsinya seperti itu. Kalau di mata cinta, di mata soal percintaan, kamu dilihat sebagai sosok orang yang memang bisa dibilang semaunya, sesuka hati. Jadi maunya nerima semuanya enak. Maunya dari Six of Cups di sini sosok orang yang dipandang kayak kamu mau terima beres semuanya gitu. You don't want to have the struggle in relationship. Kamu gak mau punya rasa sakitnya di percintaan, rasa kerja kerasnya di percintaan. Terus aku juga ngelihat ada beberapa orang dari the Seven of Swords yang nganggap kamu itu agak opportunist, agak sedikit tricky. Tricky itu dalam arti kamu bisa memanipulasi keadaan agar sesuai sama keinginan dirimu. Terus aku juga ngelihat di sini secara positively ya, kamu dilihat memang balance. Jadi menghadapi situasi balance. Kalau misalnya di pekerjaan, kalau kamu butuh galak ya galak. Tapi kalau dalam keadaan pertemanan atau percintaan, kamu bisa jadi orang yang benar-benar berubah dari sisi kamu itu. Gitu. Benar-benar sisi keibuannya keluar. Oke, aku bakalan lihat dari Oracle card. Untuk pengembangan dirimu, and that's for the people who pick the sun. Ada Oracle, Sacred Living, Spirit Speaking, Intervention. Jadi sebenarnya dari segi cara kamu mempunyai pemahaman, knowledge, kamu punya intelektual, kamu bisa sharing. Jadi cara kamu untuk sharing ya benar-benar dengan ngomong. Omongan kamu bisa didengar sama orang lain dan mereka respect sama apa yang kamu omongin. The gift, present, honoring, and offering. Jadi yang aku lihat, you have a gift, kamu punya bakat buat memberikan orang lain pencerahan. Kamu punya bakat untuk memberikan orang di sekitar kamu itu sebuah hal yang bisa ngebantu mereka, intinya kayak gitu. You offer something. Kebanyakan dari aku ngeliatnya saat ini kamu nerima.
udah waktunya kamu buat memberikan, entah itu memberikan saran, memberikan dalam arti memberikan keberadaan kamu. Dan di sini you have a gift, kamu punya bakat, coba dikasih bakat kamu. Dan kasihnya benar-benar secara ya udah I give you gitu, without anything in return ya. Tell me more about the people who pick the sun. Ada at days end rest. I find peace in nature and rest my body and mind in order to connect to spirit. Jadi ini waktunya kamu buat istirahat agar kamu bisa connect sama alam semesta, connect sama your spirit guide, agar kamu bisa mendapatkan pencerahan tentang apa yang harus kamu lakukan. Jadi kita punya yang aku lihat dari diri kamu kebanyakan memang punya defense yang lumayan keras. Ibaratkan kayak kamu pakai baju besi buat melindungi kamu, udah waktunya kamu melepas baju besi itu untuk istirahat sejenak. Message for the people who pick the sun. Ada The Seven Star Sister, Birthing, Creation, and Tapestry of Life Expression. Jangan lupa mengekspresikan apapun yang kamu rasakan, atau memang mengekspresikan apa yang dari minat kamu sendiri. Di sini The Seven Star Sister, aku ngelihatnya kamu sendiri mempunyai kemampuan untuk connect sama orang-orang yang memang sepemahaman atau memang sejalan sama diri kamu, agar membuat atau melukiskan kehidupan kamu dan orang-orang sekitar lebih indah lagi. You are born to be a leader ya. Jadi kalian lahir di dunia ini, kalau ada the emperor, to become a leader, to become seseorang yang menjadi pemimpin. Nah, kamu punya bakat itu, lakukan bakat kamu untuk jadi pemimpin. Message for people who pick the sun. Ada study. Spirit has its own special way of letting you know that it is time to study again. From time to time, it is important to go back and learn, whether that learning old things in a new way or learning something totally new. This is opportunity to expand your mind. Jadi, kadang-kadang alam semesta dan yang di atas and your spirit guide itu punya cara yang unik untuk mendorong kamu untuk bisa lebih paham kalau kamu tuh butuh belajar loh. Kadang-kadang kamu juga harus belajar sesuatu yang lama dengan cara yang baru, atau belajar yang sesuatu hal yang benar-benar baru. Jadi itu bisa expanding diri kamu sendiri. Ibaratkan kayak kamu ini gelas ukurannya 300 mili. Ini udah waktunya kamu jadi 500 mili loh, untuk bisa menampung anugerah dari yang di atas. Caranya dengan apa? Dengan belajar gitu. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut tentang apa yang pasangan kamu pikirin, secara spesifik siapa, kamu bisa book personal reading. Kontaknya ada di bawah, linknya juga ada di bawah. Kalau misalnya mau request sama seperti ini hasil requestan seseorang, jadi kamu bisa komen di bawah. Kalau kalian suka, kalian boleh komen dan subscribe. See you in the next video. Bye. Halo semuanya, untuk yang pilih The Moon, jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, lalu major reading tentang apa yang orang-orang pikirkan tentang dirimu. Jadi kalau misalnya dianya siapa, dia yang mikirin kamu seperti apa, itu dianya siapa, ini bisa gebetan, bisa teman-teman, bisa keluarga. Jadi ini tergantung dari apa yang kamu pikirin, gimana kamu persepsinya, oke? Jadi aku bakalan lihat tentang energi kamu dulu. Spirit guide, angel, divine power, what like God, and says, I'm real say my ghost who can speak the truth. Give me permission and protection to settle people who pick the moon. Tell me about your current energy right now. The people who pick the moon, tell me about their current energy right now. Ada The Wheel of Fortune. Kalian orang yang cukup lucky, cukup beruntung dalam kehidupan. Di sini ada destiny. Kamu menjalani takdir kamu saat ini. Aku juga ngelihat bisa sekarang, saat ini, atau nanti hidup kamu akan lebih berwarna lagi. Dari The Nine of Cups ada harapan yang terwujud, dan aku ngelihatnya di sini adalah orang-orang yang cukup bangga sama pencapaian diri sendiri.
Kalian lumayan strong. Congratulations ya. Selamat untuk kalian yang berada di posisi dimana kamu puas tentang apa yang kamu lakukan. I just need one card. Tell me about the moon. People who pick the moon. Current energy right now. Thank you. Ada the Six of Cups, ada reflection, kamu orang-orang yang pintar untuk bercermin, tapi juga orang-orang yang memberikan kenyamanan untuk orang lain. Kamu berada di situasi yang nyaman banget. Beberapa dari kalian bahkan lagi banyak nostalgia tentang apa yang terjadi di masa lalu, energi-energi positif yang terjadi di masa lalu. Jadi dari sini aku ngelihatnya ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, also ada Sagittarius juga. Kalau ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising and Venus dan Vedic Rising dari zodiak yang aku sebutkan, karena kecocokan zodiak setiap orang beda-beda tergantung chartnya masing-masing. Terus dari di sini aku ngelihatnya kamu adalah orang-orang yang mempunyai kepintaran, kemampuan untuk memahami keadaan finansial kamu sendiri. Ada yang suka lagi sukanya astrologi, bintang-bintang, zodiak. Aku juga ngelihat ada orang yang cukup paham tentang sifat-sifat zodiak. Di sini juga aku ngelihatnya kamu memang ada Violet and Jupiter. Oke. Iya, yang aku lihat akan lebih berwarna lagi. Aku ngelihat ada aura violet di sini. Ada orang-orang yang punya bakat. Ada the Nine of Cups, ada keberhasilan, achievement yang kamu raih. Ini ada satu orang nih yang kayak udah kerja kemarin, akhirnya ngelakuin sebuah project dan project itu berhasil. Ada the Nine of Cups di sini. Jadi ada keberhasilan dari segi karir dan pekerjaan, tapi juga ada keberhasilan dari segi social life. Jadi kamu berada di lingkungan dimana kamu lagi di ibaratkan lagi disenengin banyak orang. Dari the Nine of Cups di sini gitu. Dari the Six of Cups, energi nostalgianya terasa sekali. Lagi banyak self reflection tentang masa lalu juga. Oke, aku bakalan lihat tentang major energi orang-orang yang bagaimana orang-orang melihat dirimu, atau bagaimana dia melihat dirimu. Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, and Goddesses. I'm listening, my ghost can speak the truth, give permission and protection. This is for people who pick the moon. Tell me about what others sees them, how others sees them. Okay, right away ada the Queen of Swords. Kalau pertama ngelihat kamu dianggap sebagai sosok orang galak. Dari the Seven of Cups, kamu juga orang-orang ngelihat kamu punya banyak bakat yang kamu punya. The Page of Wands, orang yang kreatif. Di sini juga energetik ya, kamu punya vitalitas yang bagus. Jadi kayak aduh nih orang kok jalan-jalan mulu ya, nih orang kok kemana kesana kesini mulu ya gitu. Orang-orang nganggap kamu seperti itu. Di sini ada the Queen of Pentacle also. Oke, di sini ada energi Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Aries, Leo. Oke, di sini juga aku ngelihat kamu adalah sosok orang yang balance-nya tuh mirip kayak nomor 1 tadi, tapi nomor 1 lebih terlihat sisi maskulin ya. Nomor 1 tuh lebih terlihat dominan. Tapi kalau kamu tuh bisa menempatkan diri, walaupun kamu kuat, balance-nya tuh sama earth sama air. Jadi logika kamu jalan, rationality kamu juga. Jadi gini, kamu memahami situasi berdasarkan realita dan logika kamu. Jadi bukan hanya pakai kehaluan semata atau bayang-bayangan semata. Dan aku ngelihat kamu saat pertama kali orang ketemu, kamu dilihat sebagai sosok yang pendiam. Karena resilience, tipenya gini, tipenya diem, tipenya tenang, tapi itu kayak bikin orang takut gitu loh. Dari the Seven of Cups di sini aku ngelihatnya orang-orang saat mengenal dirimu lebih dalam lagi, melihat kamu punya potensi yang banyak. Aduh, aku bisa jadi temen, bisa jadikan bisnis, aku juga bisa jadi antaranya klien sama rekan bisnis ya sama. Yang aku pikiran juga di sini potensi untuk jadi
dirimu di hidupnya mereka tuh banyak gitu, bukan hanya satu role aja gitu. Dari the page of wands di sini orang yang kreatif, orang yang passionnya besar dalam mengerjakan sesuatu. Jadi kamu punya karir dan kamu benar-benar passionate tentang karir kamu dan orang memahami itu. Dari the Queen of Pentacle aku ngeliat kamu jadi dilihat sebagai sosok orang yang wow, kamu tuh orang yang sukses secara finansial bagus, orang yang kind, independent, mandiri, terus juga orang yang peduli sama orang-orang sekitar. Aku malah melihat kamu adalah sosok orang yang sabar. Jadi ada yang mandang kamu sabar, ada yang mandang kamu memang galak. Jadi aku bakal lihat konfirmasinya dari tarot deck lain. Spirit guide, angel, divine power, like nurses. I'm releasing my ghost, I can speak the truth. Give me permission and protection to say through people who pick the moon. Tell me about their current energy. Tell me about how the people or others sees her. Kalau dari kacamata cinta, orang yang mungkin kamu suka atau dia suka sama kamu menganggap diri kamu agak sulit untuk didapatkan karena kayak hot and cold gitu. Tapi kamu adalah sosok orang yang memberikan keharmonisan untuk mereka. Dari Six of Wands di sini aku juga ngelihat kamu dilihat sebagai sosok orang yang sukses di antara teman-teman kamu. Dari The Queen of Wands ini konfirmasi kalau kamu adalah independen, sosok yang mandiri. Kalau misalnya lagu tuh kayak lagunya Neo, Miss Independent, kan lagi booming tas sekarang di TikTok. And the Hangman. Jadi orang yang pasif memang ya terlihat. Cuman aku ngeliat kamu cukup berani mengambil langkah yang orang-orang pikir adalah itu, aduh aku takut nih kalau misalnya aku kayak gini, tapi kok kamu bisa ya gitu loh. Dari The Ten of Cups aku juga ngelihat kamu mempunyai keharmonisan di keluarga. Ada orang yang irinya tuh bukan iri konotasi yang negatif, malah iri kayak lebih kayak ke envy. Wah, kamu memiliki sesuatu yang gak aku punya gitu loh. Jadi aku kagum sama dirimu gitu. I want to see from this. Tell me about their current energy. How other people see them. Ada is it the Six of Pentacle? Ada the Eight of Swords. Ada the Three of Swords. Ada Hermit. Oke. Ini untuk beberapa dari kalian aja ya, karena ada the Queen of Wands, the Queen of Swords, the Queen of Pentacle, sama ada Three of Swords. Yang kurang ada Queen of Cups. Aku ngeliat ada beberapa dari kalian yang statusnya widow, janda. Ini untuk beberapa dari kalian aja. Selebihnya kalian, orang memandang kamu adalah orang-orang yang cukup kuat, pernah disakitin, kamu pernah merasakan kandasnya percintaan, jadi kamu dilihat sebagai seseorang yang benar-benar mandiri di sini. Orang juga anggap kamu suka memberikan, ada yang suka memberikan sedekah. Cuma dari Six of Pentacle sebenarnya ngomongin soal secara financially kamu orang yang cukup sukses. Orang menganggap kamu adalah seseorang yang memang secara finansial tidak membutuhkan orang lain. Dari The Hermit kamu dilihat sama resilience, jadi tertutup, privacy. Orang yang memang tidak terlalu suka hal private-nya diumbar-umbar, tidak terlalu suka hal private-nya di sharing. Dari The Hermit di sini aku ngeliatnya kan ini veil-nya ada bintang-bintang ya. Jadi aku masih tarik benang merahnya, kamu masih suka membaca atau memahami soal si zodiak. Terus dari sini, dari zodiak itu kamu paham zodiak kamu sendiri, akhirnya kamu mendapatkan knowledge. Ini tambahan aja ya. Orang-orang juga paham itu, kamu suka hal-hal yang berbau tarot atau zodiak. Tapi kalau di sini aku juga ngelihatnya kamu mempunyai bisa dibilang pola pikir yang memang agak keras kepala. Jadi hot-headed tuh kayak gampang menarik kesimpulan. Jadi ada orang yang
aduh nih orang tuh terlalu gampang menarik kesimpulan, padahal padahal kan sebenarnya nggak gini gitu loh. Jadi kamu kayak mencoba untuk mengetahui apa perasaan orang lain dengan menarik kesimpulan, padahal kadang-kadang nggak seperti itu, karena memang aku ngelihatnya ini kalau di percintaan ya, kacamata percintaan, karena kamu sudah banyak trauma tentang masa lalu dari Three of Swords, jadi akhirnya banyak menarik kesimpulan dan memukul rata gitu. Jadi orang memandang seperti itu. But positifnya adalah kamu sosok orang yang tenang, kalem, ya udah stay still aja gitu. Dari The Queen of Wands di sini, aku juga ngelihatnya memang yang terlihat jelas adalah ambisi juga ya. Jadi yang aku bilang agak mirip kayak nomor 1, tapi nomor 1 ini lebih dari sisi maskulinnya. Ini sisi femininnya gitu, yang terlihat jelas. Dari The Six of Wands, ada Six of Wands, campurannya Ten of Cups. Di sini aku ngelihatnya memang ada banyak orang yang menginginkan kehidupan yang kamu punya karena kamu punya harmoni, entah di keluarga atau di teman-teman. Dari The Six of Wands ini memang orang nilai kamu ya udah sukses gitu. Pencapaiannya kamu dari segi kemandirian kamu. Jadi bukan sesuatu yang diberikan ya, entah dari orang tua atau dari warisan. Jadi orang cukup respect akan hal itu. Cuman mereka juga bisa merasakan kesedihan dirimu atau merasakan aduh vibes-nya kok angry ya kalau ngomongin soal percintaan gitu. Oke, aku bakalan lihat ke pengembangan diri. So ini dari Oracle card. Let's see ya. Kalau dari Oracle card, for the people who pick the moon, ada full moon temple, celebration, peak, transcendent moment. Jadi ini momennya ngikutin fase bulan. Kamu orang-orang anggapnya juga moody ya. Jadi ibaratkan saat memang lagi fasenya happy banget, tapi fasenya lagi fase gloomy, aduh kamu bisa sedih banget. Dan itu pandangan orang seperti itu. Saran untuk dirimu, you need to control expression, control the way, cara kamu untuk bertindak, control cara kamu untuk bersikap. Tidak harus disesuaikan sama keadaan kamu saat itu. Jadi kadang-kadang kita juga harus kayak tahu nih, aduh aku nanti nih kayaknya lagi moody nih gitu, aku harus gimana ya untuk bisa mengontrol itu gitu. What else do I need to know for the people who pick the sun, the moon? Okay. Mountain Goddess, high vibration, mindfulness, power of the mind. Jadi kamu punya kekuatan di kepala kamu dan di otak kamu. Coba selalu berpikiran positif agar hal positif yang datang ke kamu. Message for the people who pick the moon. Ada Sun Goddess, I celebrate each sunrise and recognize the healing energy of the sun. You have connect sama emotional intuition sama bulan, tapi kamu dapet energi healingnya dari matahari. So if you want to healing, coba saat matahari terbit atau matahari tenggelam, kamu enjoying momen itu. Ada Star Keeper, Cosmic Ancestor, See the Light and Staying Grounded. Ini saran untuk diri kamu untuk stay grounded, stay humble, agar bisa dibilang spirit guide kamu benar-benar mancarin potensi kamu. Jadi semakin kamu humble, semakin kamu sederhana, semakin kamu rendah rendah hati, semakin kamu rendah hati, kamu semakin akan terpancar gitu. Bukan semakin redup, malah semakin terang menderang. Semakin sederhana, baby step,
action, follow your intuition before it makes sense. Jadi gunakan intuisi kamu sebelum itu masuk ke logika kamu. Jadi aduh ini nggak sesuai logika, tapi intuisi aku bilang segitu gitu loh. Pakai intuisi. And then di sini ada double mission, light worker, starseed, serve the world by being you. Ini kita sering banget aku bahas. Untuk jadi light worker, kamu nggak boleh contohin orang lain, kamu nggak boleh copy orang lain, karena itu sama aja nggak ada manfaatnya sebenarnya. Kamu hidup di dunia ini dengan keunikan kamu sendiri, gunain keunikan kamu sendiri. Jadi don't try to copy other person. Kamu boleh suka sama orang, anggap dia itu mentor, anggap dia sebagai seseorang yang kamu kagumin. Bukan artinya kamu mengcopy dia, karena kamu akan menyanyiakan potensi diri kamu sendiri. Okay? Message for the people who pick the moon. Ada listen. You have to be willing to listen if you want to really understand someone. Now is not the time to offering advice, but to be a compassionate listener. To listen fully and intently means to pay attention, not just what being said, but to what lies beneath the words. Jadi, saat ini bukan waktunya buat kamu ngasih saran ke orang. Ini saatnya kamu buat dengerin saran dari orang lain, dengerin omongan orang lain, dengerin benar-benar, dan niatnya juga pengen mendengarkan dengan menyimak dengan seksama ya. Jangan hanya memahami kata per kata, tapi memahami artinya, maknanya. Okay, di sini ada take a moment, stop. Now is not the time to rush into the decision you're about to make. Before it's important decision is made, take a moment to pause and quiet your mind so that you can ask your soul for guidance before you act or move forward. Jadi ini momennya bukan buat ngambil sebuah action, ngambil sebuah tindakan. Ini kita harus pikirin dulu. Ini waktunya kamu buat pikirin sebelum kamu ngambil sebuah tindakan. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang tema seperti ini, kayak kamu mau tanya tentang dia itu secara spesifik, dianya siapa, pikiran tentang kamu tuh seperti apa, kamu bisa book personal reading. Kalau linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, bisa komen di bawah. Kalau kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye! Halo semua untuk yang pilih The Star. Jadi aku akan bacakan tentang energi kamu dulu, baru tentang pandangan orang tentang dirimu. Oke? Jadi aku bacain dulu energi kamu saat ini. Spirit guide, angel, divine power, like God, and graces, harmless, my ghost, I can speak the truth, give permission and protection to see through the star. Tell me about their current energy right now. Jadi perlu diingat kalau ini adalah general reading. Energi bisa rasakan, bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Okay? Tell me about the star current energy right now. I need 3 card. Ada the star. Kalian orang yang cukup populer, orang yang cukup disukai banyak orang. Dari the star di sini ada energi healing yang datangnya memang dari bakat diri sendiri. Terus aku juga ngelihat you being guided. Kamu memang di-guide banget, memang diarahin banget sama alam semesta untuk mencapai posisi saat ini. Kamu juga orang-orang yang memiliki hope atau harapan yang besar. Jadi setiap kita punya saat kita ragu sama yang di atas atau jalan yang di atas, ini akan semakin redup cahayanya. Tapi kalau kita semakin yakin aku ada masalah, oh berarti aku harus hadapin masalah ini karena Tuhan memberikan aku masalah, dan itu ada rasa kepercayaan. Saat kamu ada rasa kepercayaan, kamu akan semakin bersinar. Dari the star di sini, kamu adalah energi Aquarius. Aku juga ngelihat di sini kalau kita ngomongin soal zodiak, cek Sun rising and Venus dan Vedic rising dari zodiak, karena kecocokan orang beda-beda birth chartnya. Oke? Dari di sini ada energi healer, energi counselor juga, orang yang bisa memberikan saran untuk orang lain. Ada yang berhubungan sama astrologi, punya psychic energi juga. Aku juga ngeliat di sini kamu seseorang yang secara fisik beautiful. Mau kamu laki, mau kamu cewek, beautiful bagi aku.
ini kamu orang-orang yang lagi di posisi ada growth. Jadi pernah ngalamin awakening, cukup ya awakeningnya. Di sini lagi growing banget, lagi ibaratkan kayak bunga lagi merekah. Terus di sini kamu orang yang cukup jujur, nggak ada yang kamu tutupin. Dari The Lovers di sini momennya kamu lagi ada pilihan di percintaan. The Lovers also ini energi Gemini ya. Jadi ada sisi kamu, ada dua sisi tersendiri yang aku lihat. Tapi ini it's up to you. Ini secret kamu sendiri. Aku nggak boleh jabarin secretnya apa. Dari choices di sini, oke. Energi kamu saat ini memang ada ketertarikan sama seseorang, atau ada orang yang sangat tertarik sama dirimu. Ada Ace of Swords, di sini ada sebuah victory, ada sebuah kemenangan, tapi kamu juga orang yang cukup lugas, cukup tegas, cukup pintar dalam berkata-kata, cukup mampu untuk meluapkan apa yang kamu perasakan, apa yang kamu pikirkan dengan kata-kata yang bagus gitu. Jadi skill komunikasi yang bagus juga. Aku bakalan lihat tentang apa yang orang lain lihat tentang dirimu. orang lain lihat tentang dirimu. Jadi dianya siapa? Ini tergantung pertanyaan kamu sendiri secara personal. Kamu mau tanya itu tentang cara dia pacar kamu atau gebetan kamu, cara memandangnya dirimu, atau teman-teman atau keluarga. Okay, Spirit Guide, Angel, Fun Power, What Like God, and Goddesses. I'm releasing my ghost, I can speak the truth. Jadi kalau misalnya aku ngomong belabet gini, ini adalah diperuntukkan siapanya yang si orang ini, cara memandang kamu apa dan apa yang dia pikirkan tentang dirimu, itu si dianya itu bisa siapa aja gitu loh. Jadi bukan hanya pacar aja. Ini tergantung dari diri kamu sendiri. Kamu mau nanya tentang pacar apa teman-teman gitu. Spirit Guide, Angel, Fun Power, Like God, Goddesses. Tell me about how others sees the star. How others view the people who pick the star. Ada the Ten of Swords, Six of Cups. Semuanya dapat Six of Cups ya di sini. Ada the Nine of Cups. Oke, tidak dipungkiri kamu dilihat sebagai sosok orang yang gampang sakit hati. Orang-orang mandang kamu seperti itu. Dari The Ten of Swords kelihatan. Terus dari di sini ada sebuah cycle ending. Jadi aku ngelihatnya memang lagi fase yang tadinya awakening atau lagi ada problem, lagi mencoba untuk bangkit. Tapi dari The Six of Cups, orang mandang kamu sebagai sosok orang yang bisa memberikan kenyamanan. Dia mandang kamu juga sebagai sosok orang yang bisa memberikan dia saran, bisa memberikan dia reflection atau berkaca. Aku ngeliat di sini ada the Nine of Cups, wish. Jadi ibaratkan orang mandang kamu sebagai sosok orang yang lumayan sukses dalam karir, atau ada achievement, atau ada sesuatu yang kamu raih dan orang lihat kamu tuh bangga gitu. Dari the Five of Cups ada sadness yang aku bilang kelihatan rasa sedih kamu. Kamu gampang untuk memikirkan sesuatu hal yang harusnya kamu gak pikirin. Jadi persepsi orang tentang diri kamu adalah kamu tipe orang yang overthinking juga. Aku bakal lihat dari tarot card untuk konfirmasi. Spirit Guide, Angel, Fun Power, What Like God, and Goddesses. I'm releasing my ghost so I can speak the truth. Give permission and protection to see through people who pick the star. Tell me about their current energy right now, and tell me about how others sees them. Ada the Ten of Cups. Ini aku ngelihatnya kamu juga orang yang cukup mempunyai keberhasilan di keluarga atau di lingkungan sekitar. Ada the Knight of Pentacle. Kamu dilihat sebagai sosok orang yang lelet, mau segalanya. Dari King of Wands, lumayan keras kepala. Tapi di sini ada the Hierophant. Kamu dilihat sebagai sosok orang yang lumayan lurus-lurus aja ya. Kalau the Hierophant istilahnya orang-orang juga tahu kamu suka berdoa atau kamu suka beribadah. Dari the Queen of Swords, kamu dilihat sebagai sosok orang yang tegas. Jadi ada keras kepala, ada sosok orang yang memang menjalani kehidupan secara moderate, tradisional, kaku, terus sama orang yang lumayan tegas, gak galak. Jadi cara pandang orang atau dia tentang diri kamu itu kaku, tegas,
passionate, lelet, orang yang harmonis, orang yang bisa dibilang praktikal tuh nggak mau ribet. Terus juga orang yang memang bisa dibilang punya kesucian diri sendiri. Jadi ada sisi kamu yang suci dan orang lain gak nganggap itu sok suci ya, memang suci gitu. Aku bakalan lihat dari tarot deck lain. Tell me more about their current energy right now. How others sees them. Kamu dilihat sebagai sosok orang yang private. Jadi kalau orang yang baru kenal sama kamu dilihat sebagai sosok orang yang lumayan introvert di sini. Ada the temperance. Ini konfirmasi kalau memang kamu suka sesuatu hal yang balance. Jadi orang juga anggap kamu nggak suka hal yang huru-hara, nggak suka hal-hal yang hedon, nggak suka hal-hal yang berbau foya-foya di sini. Kerja, pekerja keras. Dari Eight of Pentacle, and then dari the Queen of Swords keluar lagi. Galak ya. Ada energi Gemini, Libra, Aquarius. Lalu ada Sagittarius, ada Virgo, ada Pisces, Taurus, Libra. Jadi kalau balik lagi aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising. Kamu dilihat sebagai sosok orang yang pasti. Jadi kepastian dari apa yang kamu katakan, kamu juga nggak pinter bohong. Orang nganggap kamu juga orang yang dewasa di sini, bukan orang yang childish. Aku juga ngeliat dari temperance di sini kamu orang yang ngambil jalan tengah, nggak mau ikut campur urusan orang. Terus dari the temperance aku juga ngeliat orang yang cukup mempunyai balance yang bagus, emotional world yang bagus. Kamu cukup netral orangnya. Jadi netral tuh dalam arti orang nganggap kamu, aku enak deh ngomong sama kamu karena kamu lebih netral, nggak ngejudge gitu. Dan aku ngeliatnya di sini dari segi kacamata cinta, si dia melihat kamu sebagai sosok orang yang agak sulit untuk disentuh hatinya karena gak gampang ditebak. Walaupun sebenarnya kamu gak mencoba untuk menutupi sesuatu, tapi memang karena kamu juga biasa aja, kamu juga gak terlalu neko-neko, jadi ya gampang ditebak gitu. Tidak mudah ditebak. Dari sini aku ngelihatnya, kalau aku tarik benang merahnya, kamu adalah sosok orang yang siap untuk sebenarnya siap untuk argumen karena kamu punya swords. Tapi dari the Hierophant sama the Temperance, kamu juga tahu balance, tahu porsinya. Kapan aku harus argumen, kapan harus nggak argumen. Dan di sini kelihatan jelas kalau kamu adalah seorang pekerja keras dan orang melihat itu, memahami itu dan sangat respect akan hal itu. Sisi lain yang direspek sama orang adalah the Hierophant di sini. Dari soal tradisional kamu, dari segi adat istiadat kamu cukup kental. Oke? Aku bakalan lihat dari Oracle card untuk pengembangan diri. Ada the hidden world, changing consciousness, awareness, extrasensory perception. Jadi nanti ada sebuah persepsi yang akan berubah lagi. Kan kamu cukup tajam nih pola pikirnya. Idealisme kamu cukup bagus. Nanti akan ada yang berubah. Message for the people who pick the star. Karena ada banyak hal yang akan tidak sesuai sama logika kamu ya. Nanti ini diharuskan menggunakan intuisi. The secret, the unknown, mystery and wonders. Jadi aku ngelihatnya dari sisi kamu sebenarnya masih banyak rahasia atau potensi yang belum kamu tahu sendiri. Di sekitar kamu juga ada banyak rahasia yang belum kamu tahu, dan ini butuh persepsi lain untuk bisa melihat itu. Ada crystal ascension. I am attuned to the universal wisdom and energy of the crystal kingdom. Jadi ini saran untuk kamu coba belajar untuk mengetahui tentang kristal. Kemungkinan akan banyak ngebantu kamu pemahaman soal kristal ini. Aku bakalan lihat dari sini juga. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses. Message for the people who pick the star. Oke. Ada baby step. Action, follow your intuition before it makes sense. Ini gunain intuisi kamu sebelum ini masuk ke logika kamu. Kalau ada sebuah intuisi yang nyala,
tapi nggak masuk logika, pilih gunain intuisi. Ada Star Keeper, Cosmic Ancestor, seek the light by staying grounded. Ini yang aku bilang, semakin kamu sederhana, kamu semakin akan terang benderang. Double Mission, Light Worker, Star Seed, serve the world by being you. Ini sama kayak nomor 2 pesannya. Jadi, untuk jadi seseorang yang menjalani kehidupan ini, mau kamu light worker atau star seed, kamu harus jadi diri kamu sendiri. Kamu boleh punya mentor, kamu boleh suka sama orang, tapi nggak boleh mengcopy orang itu. Kenapa? Karena kamu punya keunikan sendiri. Kalau misalnya kamu mengcopy atau mencoba untuk jadi orang lain, dari segi aspek kecil apapun, kamu bakalan kehilangan diri kamu sendiri dan tidak ada benefitnya sama sekali. Karena kan sudah ada yang jadi kayak, misalnya ya, kamu suka sama A, kamu atau kamu tuh menjadikan A itu panutan kamu. Yang jadi A kan udah ada, jadi nggak ada double lagi. Jadi kamu misalnya si X, ya jadi X lah gitu. Jadi kamu punya keunikan sendiri, harus gunain keunikan kamu. Don't copy other person. Kalau kita kagum sama orang nggak apa-apa, doakan juga. Tapi kalau misalnya kita mengcopy, itu sama aja potensi kamu sia-siakan. Okay? Message for the people who pick the star. Ada new beginning, everything in life constantly vibrating, moving, and therefore continuously changing and evolving. Be aware that a new beginning is on the horizon. Have a courage and faith, because right now life is trying to nudge you forward and move you in a new direction. Harus sadar kalau kehidupan saat ini, alam semesta ngedorong kamu untuk maju ke arah yang lain dalam kehidupan. Kita harus bisa beradaptasi terus menerus. Every day ada sesuatu yang baru, kita harus adaptasi, harus belajar. Kita evolving, kita menjadi orang yang lebih besar lagi dari yang saat ini. Terus selalu ada new beginning, jadi harus berekspektasi untuk sesuatu yang baru datang ke dalam diri kamu. Oke? Kalau misalnya aku teriak-teriak karena di sini lagi hujan, aku nggak kedengeran sendiri sama suara aku. Jadi ini cukup sampai di sini pesan aku. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut tentang spesifik siapanya, kayak si A ini mikirin aku tuh kayak gimana sih, gitu contohnya, kamu bisa buku share reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau kamu mau request, bisa komen di bawah. Dan kalau kamu suka, kamu boleh like, comment, dan subscribe. See you in the next reading. Bye!